warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai geopolitik Indonesia. Nah, yang akan saya jelaskan pertama yaitu pengertian geopolitik. Nah, istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Ratzel 1944-1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Nah, istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Gehlen 1864 sampai 1922 dan Karl Hofer 1869-1946. Nah, menjadi geografikal politik. Nah, perbedaan kedua arti tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Nah, geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Nah, ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang kedua, yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Nah, geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Nah, yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Nah, hendak menjadi wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Nah, kemudian yang kedua, teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Ratzel. Nah, pokok-pokok teori Ratzel tersebut, teori ruang menyebutkan bahwa yang pertama, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, dan menyusut mati. Kemudian yang kedua, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dalam potensi geografi yang ditepati oleh kelompok politik. Dalam arti kekuasaan makin besar, kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Nah, kemudian yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus berlangsung. Kemudian yang keempat, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan ataupun perang. Nah, pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu yang pertama, berfokus pada kekuatan di darat atau kontinental, dan yang kedua, berfokus pada kekuatan di laut atau maritim. Nah, melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuasaan suatu negara harus mampu mewadahi tumbuhan, kondisi, dan kedudukan geografinya. Nah, dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka mewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini seiring ke arah politik, adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan ekspansi. Nah, kemudian yang kedua, teori geopolitik Rudolf Gehlen. Nah, pokok-pokok teori Gehlen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Nah, pokok-pokok teori Gehlen menyebutkan yang pertama, negara merupakan suatu biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara kemungkinan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuasaan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Nah, kemudian pokok yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik atau politik pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, negara harus mampu berwaspada serta memanfaatkan
kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuasaan nasionalnya, keadaan untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Nah, sementara itu kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Nah, kemudian yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Nah, pokok-pokok dari Haushofer pada dasarnya menganut teori jalan dan bersifat ekspansionis serta rasial. Bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Nah, teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Nah, teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer adalah yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Kemudian yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia, Jerman atau Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Kemudian yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada sosial strategi perbatasan. Kemudian yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Kemudian selanjutnya, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam memperjuangkan mendapatkan ruang hidup. Kemudian yang keempat, teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Nah, pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan juga Afrika. Nah, barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Kemudian teori yang kelima yaitu teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Nah, pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Kemudian teori yang keenam yaitu teori geopolitik William Mitchell, Albert Stavarsky, Giulio Douhet, dan Johann Friedrich Carles Fuller. Nah, keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuasaan di udara, dengan pemikiran bahwa di dunia memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Kemudian teori yang ketujuh yaitu teori geopolitik Nicholas J. Spikman. Nah, pokok teori Spikman tersebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan juga udara, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga yaitu tujuan dari mempelajari konsep geopolitik. Yang pertama, perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Kemudian yang kedua, perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam kelangsungan hidup bersama. Kemudian yang keempat, Indonesia sebuah negara kepulauan. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Nah, di zaman kolonial Belanda, wilayah Indonesia berupa wilayah daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorial tidak pernah diukur. Nah, kemudian berdasarkan otonomi tahun 1939, lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil, diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau. Nah, dengan dikata lain, batas laut teritorial yang termaksud dalam
Ordonansi 1939 itu membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua, Deklarasi Juanda sebagai sebuah wilayah berdaulat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketentuan Ordonansi 1939 tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda, yang menyatakan pertama bahwa geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri. Kemudian yang kedua, bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan. Kemudian yang ketiga, bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian tujuan inti Deklarasi Juanda adalah yang pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Nah, kemudian yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia untuk memperkuat kedudukan hukumnya. Nah, Deklarasi Juanda dipertegas dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut dengan Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, sejak itu berubahlah bentuk wilayah nasional yang cara perhitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan suatu kesatuan wilayah yang utuh dan juga bulat. Nah, selanjutnya Perpu nomor 4 tahun 1060 diperkuat dengan ketetapan MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993. Nah, konsep negara kepulauan dalam Deklarasi Juanda ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, perjuangan mewujudkan konsep wawasan nasional yang dilakukan sejak tahun 1957 itu baru berhasil setelah diterimanya hukum laut internasional 3 tahun 1982. Nah, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS atau United National Convention on the Law of the Sea atau Konvensi PBB tentang hukum laut. Nah, kemudian pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 82 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Berlakunya UNCLOS 82 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan seperti bertambahnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen Indonesia. Kemudian yang ketiga, landasan kontinen dan ZEE pada tanggal 17 Februari 1969. Nah, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tentang landasan kontinen. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Nah, apabila dibanding isi deklarasi tahun 1957 dan tahun 1969, perbedaannya terdapat pada sifat konsep Nusantara. Konsep tahun 1957 merupakan konsep kewilayahan, sedangkan konsep tahun 1969 lebih merupakan konsep politik dan ketatanegaraan. Nah, ketatanegaraan pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan SEA Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, di dalam pengumuman tersebut Indonesia menyatakan bahwa di dalam ZEE Indonesia memiliki dan melaksanakan yang pertama, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non hayati, dan hak berdaulat lain atas eksplorasi dan eksploitasi sumber negara dari air, arus dan juga angin.
Nah, kemudian yang kedua, hak yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya. Nah, sampai di situ materi yang saya jelaskan. Akhir kalam, jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.